Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan video pembelajaran Bu Nova. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 muatan pelajaran IPS tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Di sini kita juga akan belajar kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.3 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yuk kita lihat 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Ini adalah peta negara-negara anggota ASEAN. Wilayah yang berwarna ungu adalah wilayah Indonesia. Wilayah yang berwarna pink adalah wilayah Malaysia. Di ujung Malaysia ada Singapura. Dan berbatasan dengan Malaysia juga Brunei Darussalam. Masih satu pulau dengan Kalimantan dan Malaysia. Kemudian di sini ada negara kepulauan, yaitu negara Filipina. Ini adalah wilayah negara Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Mengapa setiap negara memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda? Itu disebabkan karena perbedaan letak negara, sumber daya alam, iklim, dan kondisi masyarakat. Yuk kita ke negara yang pertama, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Hasil pertanian Indonesia meliputi rempah-rempah, padi, teh, kopi, tebu, kakao, kelapa sawit, karet, tembakau, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil pertambangan ada timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, nikel, batu bara, dan lain-lain. Dan perikanan ada ikan tuna, udang, dan masih banyak lagi ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara yang selanjutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, kopra, kayu, gula, dan biji tembaga. Selanjutnya, negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya, Thailand. Thailand dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan.
Negara yang selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Paling maju ya. Letak Singapura sangat strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura termasuk negara di Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak juga dihasilkan di Singapura. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara yang selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Negara yang selanjutnya, Kamboja. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kamboja dialiri Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Ini adalah Mekong River atau Sungai Mekong melalui beberapa negara ya. Selanjutnya, Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara ini juga dilalui oleh Sungai Mekong. Selanjutnya, negara Vietnam. Negara Vietnam dilalui oleh Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian dan padi merupakan hasil pertanian utamanya. Hasil industri negara Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, ban, dan lain-lain. Hasil pertambangannya meliputi emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, seng, dan lain-lain. Kemudian hasil hutannya meliputi bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Nah, sekian pelajaran hari ini tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jika yang Bu Nova jelaskan terlalu cepat atau ada yang kalian belum pahami, kalian bisa memutar ulang video ini. Atau jika kalian ingin sambil mencatat, bisa di-pause dulu videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.